Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai algoritma SRF atau Shortest Remaining First. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Iwanul Hakim dengan NIM 25051204189, kelas TIB 2025. Sebelum kita membahas tentang algoritma SRF, saya mendapatkan materi ini karena 2 digit NIM terakhir saya yaitu 89 di modulus 7 sama dengan 5 ditambah 1, jadi saya mendapatkan materi ini untuk saya presentasikan. Pengertian SRF. Shortest Remaining First atau SRF adalah algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif. CPU selalu memilih proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil. Jika ada proses baru dengan waktu lebih kecil, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Perbedaan SJF dan SRF. SJF atau Shortest Job First adalah proses yang berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai, yang artinya walaupun ada proses baru yang lebih cepat atau lebih pendek, CPU tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan. Sedangkan SRF atau Shortest Remaining First adalah proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika ada proses baru yang memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih kecil, yang artinya proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara. CPU akan berpindah ke proses lain yang memiliki sisa waktu yang lebih kecil. Cara kerja algoritma SRF. Algoritma SRF adalah algoritma penjadwalan CPU yang memiliki proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Algoritma ini bersifat preemptif. Artinya, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara jika ada proses lain yang lebih pendek. Yang pertama, sistem melihat semua proses pada ready queue. Yang kedua, CPU memilih proses dengan sisa waktu yang terkecil. 3. Jika ada proses baru lebih pendek, CPU berpindah. 4. Proses lama dilanjutkan kembali setelah proses pendek selesai. Contoh data proses. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan data awal proses yang akan dijadwalkan menggunakan algoritma SRF. Kolom proses menunjukkan nama atau identitas setiap proses yang akan dijalankan oleh CPU. Contohnya pada P1 adalah proses pertama, P2 adalah proses kedua, dan P3 dan selanjutnya. Nama proses ini digunakan agar setiap proses mudah dibedakan saat proses penjadwalan dilakukan. Pada kolom waktu kedatangan menunjukkan kapan proses masuk ke dalam sistem atau ready queue. Pada P1 datang pada waktu 0, P2 datang pada waktu 1, P3 datang pada waktu 2, dan P4 datang pada waktu 3, dan seterusnya. Yang artinya, proses tidak datang secara bersamaan, tetapi datang secara bertahap. Ini penting, karena dalam algoritma SRF, proses yang datang lebih baru bisa saja menggantikan proses yang sedang berjalan jika waktunya lebih pendek. Dan pada kolom waktu proses menunjukkan berapa lama CPU membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses tersebut. Pada P1 membutuhkan waktu 8 unit waktu, P2 4 waktu, dan P3 2 unit waktu, dan P4 1 unit waktu. Artinya adalah pada P1 proses yang paling lama, dan P4 adalah proses yang paling cepat. Dalam algoritma SRF, CPU akan memprioritaskan proses dengan waktu yang lebih kecil. Tujuan tabel ini adalah, tabel ini digunakan sebagai data awal untuk melakukan perhitungan algoritma SRF seperti menentukan urutan proses pada Gantt chart dan menghitung complement time, turnaround time, dan menghitung waiting time. Dengan kata lain, tabel ini adalah input untuk proses penjadwalan CPU. Gantt chart.
digunakan untuk menunjukkan urutan proses yang dijalankan oleh CPU berdasarkan waktu. Pada tabel di atas menunjukkan perpindahan waktu, sedangkan kotak menunjukkan proses yang sedang dijalankan oleh CPU. Pada waktu 0 sampai 1, CPU menjalankan P1. Pada waktu 0 hanya ada satu proses yang tersedia, yaitu P1. Karena tidak ada proses lain, maka CPU menjalankan P1. Namun, pada waktu 1, proses baru yaitu P2 datang. Sisa waktu P1 saat itu, P1 awalnya 8, sudah berjalan 1, jadi sisa 7. Pada waktu 1, proses P2 datang dengan waktu proses 4. CPU membandingkan sisa waktu P1, yaitu 7, waktu P2, 4. Karena 4 lebih kecil dari 7, maka algoritma SRF menghentikan P1 sementara dan CPU menjalankan P2. Ini disebut preemption. Pada waktu 2, proses P3 datang dengan waktu proses 2. Sisa waktu proses saat itu, P2 sudah berjalan 1, sisa 3. P3 sama dengan 2. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka CPU berpindah dari P2 ke P3. CPU menjalankan P3 dari waktu 2 sampai 4. Pada waktu 4, P3 selesai. Pada waktu 3, proses P4 datang dengan waktu proses 1. Saat waktu 4 proses tersedia adalah P1 sisa 7, P2 sisa 3, dan P4 sisa 1. CPU memilih proses dengan waktu yang paling kecil, yaitu P4. CPU menjalankan P4 dari waktu 4 sampai 5. Setelah itu P4 selesai. Setelah P4 selesai, proses yang tersedia adalah P1 sisa 7, P2 sisa 3. CPU memilih P2 karena waktu lebih kecil. CPU menjalankan P2 dari 5 sampai 8 sampai selesai. Sekarang hanya tersisa P1 dengan sisa waktu 7. CPU menjalankan P1 dari waktu 8 sampai 15 sehingga selesai. Tabel ini menunjukkan hasil akhir dari penjadwalan proses menggunakan algoritma SRF setelah urutan proses ditentukan oleh Gantt chart. Pada kolom proses menunjukkan nama atau identitas setiap proses yang dijalankan oleh CPU. P1 proses pertama, P2 proses kedua, P3 proses ketiga, dan P4 proses keempat. Kolom ini digunakan agar kita dapat membedakan setiap proses dalam perhitungan. Pada kolom waktu kedatangan menunjukkan kapan proses masuk ke dalam sistem atau ready queue. P1 datang pada waktu 0, P2 datang pada waktu 1, P3 datang pada waktu 2, P4 datang pada waktu 3. Pada kolom waktu proses menunjukkan berapa lama CPU membutuhkan waktu untuk menjalankan proses tersebut. P1 membutuhkan 8 waktu, P2 membutuhkan 4 waktu, P3 membutuhkan 2 waktu, dan P4 membutuhkan 1 waktu. Nilai ini digunakan untuk menentukan prioritas proses pada algoritma SRF. Kolom waktu selesai. Pada tabel di atas menunjukkan kapan proses tersebut selesai dijalankan oleh CPU. P3 selesai pada waktu 4, P4 selesai pada waktu 5, P2 selesai pada waktu 8, P1 selesai pada waktu 15. Selanjutnya, kelebihan algoritma SRF. Pada algoritma SRF memiliki kelebihan waiting time rata-rata lebih kecil. Proses pendek dapat selesai lebih cepat, sistem terasa lebih responsif. Di balik kelebihan algoritma SRF, terdapat kekurangan juga pada algoritma SRF, yaitu sulit memprediksi waktu eksekusi proses. Proses panjang bisa mengalami starvation, implementasi lebih kompleks. Contoh implementasi. Yang pertama, implementasi preemption pada sistem operasi. Contoh implementasi algoritma SRF dapat ditemukan pada sistem operasi komputer seperti Linux dan Windows. Sistem operasi menggunakan konsep ini untuk mengatur proses dijalankan oleh CPU. Proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek akan diprioritaskan agar dapat selesai lebih cepat. Hal ini membuat sistem menjadi lebih responsif dan efisien karena menjalankan banyak program secara bersamaan. Yang kedua, implementasi SRF pada sistem antrian printer. Selain pada sistem operasi komputer, konsep algoritma SRF juga dapat diterapkan pada sistem antrian printer di kantor atau laboratorium komputer. Printer biasanya menerima banyak permintaan cetak dari beberapa pengguna secara bersamaan,
Setiap dokumen memiliki jumlah halaman yang berbeda sehingga waktu pencetakannya juga berbeda. Sistem dapat menggunakan konsep SRF untuk memprioritaskan dokumen yang memiliki waktu yang singkat untuk dicetak. Selanjutnya kesimpulan. SRF adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan sisa waktu eksekusi terkecil. Algoritma ini bersifat preemptif dan membantu meningkatkan efisiensi sistem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.